Assalamualaikum Bu Iin, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu sehat. Tambah langsing, tambah Amin. cantik, seger bugar Bu Iin yang masih loyo. Ibu juga dah. Pokoknya ceria banget. Lulus. Aduh. Ini Bu Iin, apa namanya, kita akan reminder terkait yang sudah kita pelajari dari Bu Iin, mulai start dari 1.3. 1.3 itu kan tentang apa Bu Iin? Pembelajaran dengan tahapan baja budaya, dan 1.4 itu budaya positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi ya, budaya positif, dan 1.3 1.4 mulai ke 2.1 itu juga sudah dijalankan ya, tentang pembelajaran diferensiasi. Begitu juga proses pembuatan RPP berdiferensiasi sudah dilakukan. Nah, berikutnya juga ada 2.2, kemarin sudah sama Bu Yeni juga, tentang pembelajaran sosial emosional. Macam-macamnya ada 5 ya, kemarin udah diskusi juga tentang bagaimana itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, empati ya, keterampilan berelasi dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebenarnya 5 item ini sudah ada sih ya pada RPP sebelumnya juga sebenarnya, cuman belum dideklarasikan aja sebenarnya. Ya, dan nanti di 2.3 setelah PSK ini kita akan belajar coaching dan supervisi akademik. Coaching itu Bu Iin berperan kayak Bu Iin gitu, mengajarkan ya, memberikan wejangan, arahan, bimbingan kepada salah satu teman sejawat untuk saat proses pembuatan RPP. Dan tentunya dengan ada di dalamnya budaya positif, ada di dalamnya berdiferensiasi, ada di dalamnya PSE dan sebagainya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana gestur, gaya, actionnya Bu Iin saat menjadi coach. Terus juga penerapan RPP yang diterapkan, apa yang diajarkan itu sudah sesuai atau belum ke teman sejawat. Nah, kita kembali ke poin sebelumnya juga yang sudah kita pelajari, yang seperti tadi yang sudah Bu Iin bilang dari 1.3 dan sebagainya. Bu Iin ingin bertanya bagaimana rencana ke depan Bu Iin gitu untuk mengasah kemampuan dalam sebagai seorang kompetensi guru penggerak gitu. Terus siapa aja gitu kira-kira yang akan dilepaskan dalam rencana ini. Kira-kira Bu Iin sudah punya plan apa belum gitu. Kan poin 1 belum dilaksanakan. Poin kedua mulai dilaksanakan. Apakah sudah jadi kontinuitas, sering dan sebagainya. Nah, kira-kira rencana ke depan, baik itu item-item keseluruhan itu yang ada di benak Bu Iin itu apa gitu, untuk sebagai saya sebagai guru penggerak itu your dream itu apa gitu. Kalau yang pertama dan sudah saya mulai praktekkan itu yang kemarin adalah di pembuatan keyakinan kelas. Mungkin beberapa teman-teman ada yang buat, tapi ada juga yang tidak buat. Nah, kemarin ketika di raker saya diberi waktu sama Bapak Kepala Sekolah, di situ saya coba menjelaskan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi harapan kami itu dari kesepakatan kelas dan semua guru membuat kesepakatan kelas. Di situ bisa mulai salah satunya menerapkan tata tertib juga gitu. Jadi saya mencoba ke teman-teman untuk mereka bisa atau membuat kesepakatan kelas, dan itu saya sudah mengevaluasinya beberapa, hampir sudah ya sekitar 80% ketika kita masuk awal kemarin sudah membuat melaksanakan keyakinan kelas. Saya juga sudah mengkonfirmasi ke beberapa kelas mereka sudah punya, baik dengan wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Itu alhamdulillah. Mungkin nanti tinggal prosesnya dan kontrol. Karena pengontrolannya agak susah ketika sudah dibuat ya. Ketika sudah dibuat apa dilaksanakan atau selesai cuma di kesepakatan aja. Karena pada akhirnya saya ingin jadi kesepakatan kelas itu bisa jadi kesepakatan sekolah. Gitu. Mungkin dengan posisi di sini yang semi militer, saya juga ingin tetap memasukkan ya filosofi Ki Hajar Dewantaranya gitu. Jadi mereka ketika mereka memang harus fisiknya bergerak, tapi dengan memang kemauan sendiri, bukan karena sifatnya hukuman. Jadi kesadaran diri ya. Jadi target utama saya sih di sini minimal 100% bisa terwujud ya, keyakinan kelas dari ini. Keyakinan kelas nanti jadi keyakinan sekolah yang bisa masuk ke aturan tata tertib yang sampai saat ini masih saya pelajari tata tertibnya, mana yang harus dikolaborasi dengan yang saya dapat dari CGP. Itu kan keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan
Bu Ip tanya apakah sudah masuk ke program sekolah, apa masih dalam wacana, sudah dilaksanakan tapi masih dalam wacana gitu? Sudah dilaksanakan. Karena kemarin Masuk ke dalam program kesiswaan. iya, program kesiswaan. Jadi saya juga memantau perkembangannya, saya juga konfirmasi ke anak-anak, dan memang saya juga sedikit mewajibkan anak-anak menempel karena kalau ketika guru masuk bisa diingatkan. Terus sekarang adalah prosesnya tadi, proses pelaksanaannya dan kontrol ya Bu ya, kontrolnya. Ada yang sudah melaksanakan, ada yang ya udah sekedar gitu. Nanti mungkin butuh lagi pemahaman kepada guru-guru dulu saya gitu ya. Kalau anak-anak kan cenderung mengikuti, ya? mengikuti kita buat ini, ayo lebih ke guru-gurunya juga. Utamanya wali kelasnya mungkin ya, kalau ada di dalam situ kan mereka udah berdiskusi, mufakat, kesepakatan kelas di 10A misalnya ini ya, beda dengan 10B dan sebagainya. Tapi pada intinya bisa ya tentang belajar yang rajin, kedisiplinan, kemandirian gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita Bu Ip ingin bertanya siapa kira-kira nih yang dilibatkan dalam menjalankan, apakah Bu Iin sendiri dalam kesepakatan kelas ini yang bergerak, apakah ada kolaborasi atau bagaimana Bu? Untuk kesepakatan kelas ini kita memang ada kerjasama sama wali kelas dan beberapa staf kesiswaan dan BK. Jadi kami mengontrolnya pertama karena setiap bulan itu kita ada pertemuan wali kelas, setiap bulan kita ada pertemuan wali kelas, kita kontrol di sana sudah sampai mana kesepakatan kelasnya. Jadi dan ketika pun ada pelanggaran beberapa anak, kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Jadi mau tidak mau kan wali kelas kontrol tuh, kesepakatan kelasnya gimana, kesepakatan kelasnya begini ya, seperti kan udah disepakati ya. Kenapa dilanggar gitu ya. Kolaborasi sama wali kelas, BK, wali kelas dan guru BK dan kesiswaan. Good Bu Iin. Nah sekarang kita coba ke umpan balik ya. Umpan balik yang sudah diisi, Bu Iin kan minta bantuan kepala sekolah, minta bantuan juga ke teman sejawat, minta bantuan juga ke anak murid ya 5 dan juga kepada diri sendiri. Nah tadi Bu Iip membaca sedikit untuk yang diri sendiri itu sudah poinnya di 3 dan 4. Artinya kan berarti Bu Iin sudah mulai pengembangan diri dan segala macamnya itu udah mulai sering dilakukan gitu kan, yang ini pengembangan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, poinnya 3. Bu Iip ingin konfirmasi aja tentang kondisi di sini ya, tentang 3 ini. Saya juga siswa bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dan praktik mengajar saya. Ini poinnya 4. Jadi siswa apakah sering bertanya ya? Berarti Bu Iin sudah konsisten ya. Kalau dari pernyataan di sini konsisten melakukan bertanya kepada murid, terus juga yang belum mengerti ditanyakan apakah pelajaran saya sudah dimengerti atau belum dan sebagainya. Enggak Bu Iin? Ya kalau untuk pembelajaran memang saya cenderung kalau kelasnya diam saya suka nggak suka gitu Bu. Lebih suka yang aktif ya. Kalau aktif mau mungkin kadang-kadang ya? Bahasa mereka tuh kadang-kadang nggak nyambung gitu. Tapi saya lebih senang di kelas itu rame dibanding mereka yang duduk terus kepalanya kayak begini gitu. Jadi lemes banget. Jadi lebih mungkin saya lebih sering di kelas itu keliling. Ada nggak paham nggak? Kalau nggak paham gimana? Jadi memang saya mencoba anak-anak itu gerak biasanya. Bergerak jadi lebih kepada lebih sering juga metodenya diskusi. Jadi mereka juga nggak ngedengerin kita ngoceh terus gitu kan. Mereka yang ngantuk. Jadi kalau mereka yang ngomong kan mereka juga beda semangatnya beda ya. Iya, jadi menyadarkan diri mereka, terus emosi mereka juga kan ketika kita ice breaking aja. Padahal cuma suruh tepuk aja mereka udah gemeria ya. Walaupun kita kayak anak TK ya gitu. Apa ayo gitu, tapi mereka ngikutin gitu. Ternyata kan auranya beda tuh, mereka yang harus duduk lemas tiba-tiba yang sekedar teguran lama-lama. Jadi memang dari dari poin ini memang sesuai dengan apa yang Bu Iin ceritakan ya, memang benar adanya anak-anak saat diajar oleh Bu Iin memang interaktif dan segala macam ya. Nah kira-kira apa sih pengalaman Bu Iin yang didapat dari umpan balik ini nih, tentang terutama penilaian diri ya, yang tadi dinilai ya, penilaian yang Bu Iin merasa diri saya seperti apa sih, yang terutama baik itu dalam pengembangan diri, baik itu dalam poin 2 kepemimpinan dan pembelajaran, udah sampai sejauh mana sih Bu Iin itu, terus juga kepemimpinan manajemen sekolah, kan next ke depan itu kan calon-calon kepala sekolah. Nah bagaimana ini sudah mulai melibatkan menjadi ada di posisi manajemen sekolah kah atau bagaimana, terus dan yang keempat kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah ini Bu I pengen tahu ceritanya gimana Bu I. Ya, kalau keterlibatan di manajemen sekolah mungkin ya sudah ya, apalagi jangan jadi bendahara ya, jangan jadi kesiswaan juga dan kadang-kadang bisa dibilang sampai teman-teman tuh pernah ngomong, wah Bu Ima di atas kepala sekolah gitu. Maksudnya di atas karena ketika yang saya
beberapa bapak ibu guru yang mungkin ada sedikit masalah, beberapa bapak kepala sekolah dia coba diajak ngomong aja. Gitu, beliau sering mendelegasikan ke saya gitu, coba diajak ngomong aja, kayaknya kalau Bu Ina ngomong walaupun agak ngerti tapi mereka kok nggak kayak tersinggung gitu. Jadi ya mungkin bahasa saya penyampaian ke teman-teman juga yang Pak yang sering sih mungkin yang jarang masuk kelas, yang teman-teman sering terlambat. Kita kan kadang-kadang dapat dari laporan piket sampai ke kepala sekolah, sekarang si Bu Ina tuh coba tuh diajak ngomong, nanti kalau emang semua Bu Ina baru ke saya gitu, karena bapaknya nggak ada. Itu dia makanya kadang-kadang si bapaknya nggak ada sih gitu. Akhirnya ya udah Bismillah saya coba gitu ngajak ngobrol, yang memang kita sesama teman tapi bahasa kita juga nggak sampai sok-sokan kita yang atasan gitu ya. Alhamdulillah sih teman-teman menerima gitu apa yang kita omongin gitu. Dan terlihat perubahannya. Terus Bu In, untuk kepemimpinan pembelajaran bagaimana nih Bu In untuk dirinya Bu In? Saya mempraktikkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid beraktivitas secara mandiri dan kelompok. Iya ya. Udah. Oh ada juga nih 3 ya. Sering berarti belum jadi konsisten. Menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ya, kalau itu memang belum semuanya terpenuhi, kadang lebih karena mereka kan cuma 30 menit ya Bu. Oh sebentar ya. 1 jamnya. Kadang-kadang karena pemenuhan jam itu pemenuhan jam-jam yang sisa-sisaan gitu. Nggak langsung 2 jam. Jadi kadang-kadang memang sekedar masuk lebih sering bagaimana perasaanmu hari ini. Mereka maju kita ngobrol, jarang materinya memang full gitu karena waktunya sedikit. Mepet banget ya. Terus metode kita paling fokus aja apa sih PowerPoint, nggak begitu banyak metode yang sebenarnya pengen kayak pemilihan karir, pengen tuh mereka bikin sosiodrama ya, bikin gitu. Ada waktu gitu yang jadi polisi dia bagaimana gitu. Cuma memang waktunya yang sedikit, jadi memang saya mulai situ saya belum sering untuk membuat materi ajar tuh memang nggak banyak waktunya itu sendiri. Jadi karena memang faktor kesempatan jam mengajarnya sedikit juga ya, sehingga terus untuk pengembangan diri dengan orang lain bagaimana Bu Iin untuk potensi Bu Iin sendiri kalau hasil umpan balik di sini? Kalau ke teman-teman dengan orang lain atau dengan keluarga sekitar sini, alhamdulillah baik-baik saja dan mereka bisa kayak kemarin ketika diseminasi budaya positif gitu ya. Apa budaya positifnya? Budaya positifnya jadi saya lebih cenderung ke kan kita sini banyak punishment. Anak salah pokoknya jadi hukuman pokoknya hukuman salah. Nah kemarin itu saya coba memperagakan ke teman-teman ketika anak terlambat mereka bagaimana terus kalaupun mereka mau ada hukuman mereka yang menentukan, tidak kita. Itu kemarin saya coba dan teman-teman sebenarnya dan kelihatan teman-teman itu tertarik gitu ketika kemarin saya diseminasi. Ada perubahan juga ya. Kelihatan juga gitu. Jadi memang pun ketika mereka kamu mana atributnya kok nggak lengkap, nempleknya mana gitu kan. Oh iya biasanya kan turun 1 seri gitu mereka. Ya Pak saya siap 1 seri ya Pak. Dan mereka langsung menyadarkan gitu. Jadi sudah mulai saya lihat beberapa bapak ibu guru yang sudah menerapkan, walaupun belum semua sih Bu. Kalau yang cuek makan cuek ya Bu. Kalau yang memang jojong wae mereka merasa itu budaya positif, mereka sudah mulai menerapkan sedikit. Jadi budaya positif udah mempraktekkan segitiga restitusi juga? Enggak? Belum. Kalau yang kemarin penugasan itu karena nggak ada murid ya. Jadi murid yang saya ambil itu kemarin anak yang tidak bermasalah. Kan jadi agak beda Bu respon ketika anak bermasalah sama enggak, jadi agak bingung walaupun tapi kalau sebenarnya untuk budaya restitusi kalau di BK udah kita pakai praktekkan, cuma kadang-kadang kan yang lain kita paling saya berbagi saja bagaimana memakainya lah. Kadang-kadang nggak urutan gitu ya Bu dari segi restitusi. Baik Bu Iin, pertanyaan berikutnya nih Bu Iin pengen nanya umpan balik kepala sekolah, tapi kan kepala sekolahnya kan diwakilkan nih. Kira-kira nih perasaan apa yang dirasakan Bu Iin ya setelah terutama menerima masukan dari teman sejawat, anak-anak dan kepala sekolah, walaupun kepala sekolahnya terwakilkan gitu. Apa sih yang udah dibaca belum yang dirasakan Bu Iin? Oh ternyata kata Bu Epi gini, ternyata kata ini iya, gini. Rata-rata mereka mintanya saya terus memotivasi gitu. Mungkin karena saya berisik kali ya Bu. Di sini sih saya rata-rata semangatin terus, motivasi terus teman-teman guru gitu. Karena memang kadang-kadang saya yang berisik sendiri. Karena saya berpikir gini, ketika saya pengen minta teman-teman tidak terlambat, saya juga jangan sampai terlambat. Kan gitu. Jadi ketika saya pun mengingatkan teman-teman, ayo biasanya kan yang agak ribet itu kalau jam pertama Bu. Kita urusannya sama kesiswaan kan murid tuh pagi-pagi. Tapi ketika anak-anak udah literasi fisik, sudah literasi baca Quran, mereka harusnya jam 7 sudah siap belajar, guru-gurunya yang belum nongol. Malu ya? Iya, banyak kadang-kadang saya suka ke teman-teman, ayo Bapak Ibu yang ada jam pertama, ini udah ditunggu muridnya gitu kan. Jadi
hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang jadi teman-teman rasanya saya ini yang ngingetin terus nih, saya berisik nih gitu. Benar. Karena kadang-kadang saya suka ngejapri, ibu ada pelajaran ini, kalau emang masih di jalan kira-kira tugasnya apa gitu. Iya. Kadang-kadang kalau guru-guru yang lain suka nggak enak gitu, Nggak berani apalagi ya. sama guru senior kan. Heeh. Kan kita tinggal bahasa aja kali ya Bu, Iya. ibu mohon maaf ini ada tugas ada jam di jam pertama, ibu masih di jalan gitu. Jadi teman-teman di situ responnya pada terus memotivasi terus. Rata-rata 4 semua ini. Ingetin aja gitu. Nih, ini ibu siapa tuh nilainya poinnya 3, yang paling ini rendahnya 3 nih. Menyediakan kesempatan bagi orang tua, murid, masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Ya kalau itu memang belum banyak Bu. Ya ini yang lainnya menyediakan berbagai bentuk bahan ajar, 3 juga, belum 4. Ya, mungkin yang tadi itu bahan ajaran masih umum. Ya. Belum bisa. Lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid juga masih 3. Masih belum. Ini yang banyak nih nolong 3 nih. Aktif mempelajari praktik baik, berinisiatif menghasilkan karya, baru 3 juga. Ini menurut, belum ada sih yang 21, Ibu Ulfa. Ya seperti itu sih Bu. Macam-macam pendapatnya, tapi ya Mas berkisar 3 dan 4 sih ya. Nah, lanjut nih Bu Iin, apa penilaian-penilaian tersebut ada yang sama dari hasil pemantauan Bu Iin? Misalnya Ibu Ulfa dengan ibu yang lain, sama kayaknya gitu penilaian. Menilai Bu Iin itu sama. Rata-rata sama. Sama ya. Rata-rata sama. Mereka kalau di sini saya lihat mengingatkan untuk tetap mengingatkan apa sih, memotivasi teman-teman gitu. Karena memang kadang-kadang ya itu tadi saya bilang, ketika diseminasi budaya positif di sini pun teman-teman awalnya tuh mengumpulkan teman-teman di kala jam begini kan agak susah ya. Saya minta waktu saya di sana kepala sekolah, minta waktu sekitar 10 orang, saya pikir waktu 1 jam itu kan lama. Mereka harus mendengarkan gitu. Akan hilang satu-satu nggak kan biasanya gitu kalau guru-guru. Tapi alhamdulillah mereka stay dan bahkan banyak tanya jawab lah dari hasil diseminasi itu. Di sini. Di sini. Jadi sekitar 10 lah. Ada 10 lebih. Lebih bagus lah berarti ya. Ada juga yang kadang cuma 6 gitu. Nah, karena kemarin saya kan apa ya, harapannya diseminasi ini bukan cuma sekedar tugas gitu Bu. Maksudnya memenuhi tugas selesai udah, tapi memang ada kelanjutannya gitu. Ternyata kan teman-teman juga terlihat, oh ada ya kesepakatan Mas itu kayak apa ya gitu di sini.